Baik, saya akan lanjutkan kembali. Kita akan bahas tentang median. Nah, median itu dikenal dengan nilai tengah. Nah, rumus untuk mencari median itu dengan rumus median sama dengan B plus P kalikan setengah N, karena mencari nilai tengah maka setengah N, min F dibagi dengan F besar dibagi dengan F kecil ya. Nah, rumusnya tadi sudah kita bahas bahwa median itu B plus P. B itu adalah tepi bawah kelas median, itu kelas interval di mana median itu terletak. Terus P-nya adalah panjang kelas median. Panjang itu di pembahasan yang lalu sudah kita bahas bahwa sama dengan panjang interval kelasnya itu. Terus N-nya adalah banyaknya data, nanti dikalikan dengan setengah karena median itu nilai tengahnya, dikurangi dengan F besar. F besar itu jumlah frekuensi yang terletak sebelum kelas median, ini sebelumnya. Terus F kecil adalah frekuensi kelas median. Ini contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat bahwa di sini ada nilai tengah dari median, maka kita harus hitung dulu. Untuk mencari kelas median berarti apa tadi rumusnya? N plus 1 dibagi 2 berarti 50 dibagi tambah 1 berarti 51 dibagi 2 itu sekitar 25 setengah. Nah, 25 setengah itu berada di mana? Nah, kita hitung berarti ya, frekuensi ini berarti 10, 18 tambah ini 30, berarti berada di sini. 25 setengah itu berada di sini, sekitar di sini. Maka kelas median berada di sini, berarti 60 sampai 69. Nah, berarti B-nya berapa? Nah, B itu adalah tepi bawah. Nah, tepi bawah tadi, ini tepi bawah kelas median. Jadi tepi bawah kelas median itu adalah kelas ini paling rendah ini dikurangi setengah ya. Berarti 60, B-nya adalah 60 dikurangi setengah, berarti 59,5. Terus P-nya berapa? P-nya 60 sampai 69 dihitung ya. 60, 61, 62 sampai 69 itu panjangnya 10. F besar itu adalah F besar berarti semua frekuensi yang terletak sebelum kelas median. Jadi jumlah semua frekuensi sebelum kelas median berarti dijumlahkan. Berarti kelas mediannya ini adalah frekuensinya 12, maka yang ini dijumlahkan semuanya. Berarti 18 ya. F besar 18, terus F kecil adalah frekuensi pada kelas median, berarti 12. Nah, terus dimasukkan ke sini, maka hasilnya 65,3. Ini adalah median atau nilai tengahnya. Nah, yang terakhir adalah modus atau dikenal dengan nilai yang paling banyak muncul atau frekuensi yang paling besar. Ya, frekuensi yang paling besar itu kan berarti paling banyak muncul. Nah, sifat dari modus yang pertama, modus itu paling stabil terhadap nilai ekstrim dibandingkan dengan min dan median. Jadi dimanapun dia berada ya, kalau frekuensinya paling besar atau paling banyak itu berarti modus, tidak melihat nilai ekstrim. Terus yang kedua, tidak memperhitungkan seluruh pengamatan. Terus yang ketiga, jarang dipakai untuk analisis statistik. Modus ini jarang sekali. Yang biasa dipakai adalah min. Median tidak juga terlalu sering, tapi yang paling sering adalah min atau rata-rata. Nah, ini contoh untuk mencari modus. Berarti ini misalkan ada prosesnya. Yang pertama harus mengurutkan data yang paling kecil sampai paling besar. Terus bisa mengandung satu modus, dua modus, dan seterusnya. Bisa juga tidak ada modus. Kalau tidak ada modus itu berarti ya tidak ada yang frekuensi yang paling banyak muncul ya, jadi semuanya frekuensinya sama. Kalau modusnya ada dua, misalkan ada dua terus ada tiga yang banyak, maka ini adalah modusnya ada dua. Kalau ada satu berarti ya modusnya ada satu. Nah, ini
cara mencari modus. Untuk mencari rumus kalau dia data berkelompok atau berdistribusi frekuensi, maka pakai rumus ini B plus P kalikan B1 plus dibagi dengan B1 plus B2. Nah ini saya kira ini sama seperti tadi, B itu tepi bawah kelas modus, berarti yang frekuensinya paling banyak, itu berarti modus. Terus P nya adalah panjang kelas modus, terus B1 itu berarti frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya, jadi dikurangi. Terus kalau B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sesudahnya, jadi sebelumnya itu B1, kalau sesudahnya B2. Ini caranya. Misalkan ada data seperti tadi, maka modusnya ya berarti yang paling frekuensi yang paling besar ini adalah modus, berarti modusnya di interval ini. Nah B nya berarti ya sama seperti tadi, berarti 60 dikurangi setengah berarti 59,5, P nya 10, B1 berarti 12 dikurangi 8 berarti 4, terus B2 dikurangi setelahnya 12 minus 9 berarti 3. Ini dimasukkan ke rumus ini, maka modusnya akan ketemu. Nah saya kira itu cara mencari sentral tendensi atau kecenderungan nilai tengah. Adapun interpretasinya nanti bisa menggunakan interpretasi perhitungan rata-rata. Ini contohnya, kalau distribusinya atau kurvanya simetris, maka min, median, dan modus terletak pada satu titik. Ini berarti dia termasuk distribusi yang simetris. Di kanan kirinya sama, min sama dengan median sama dengan modus. Ini berarti simetris. Bisa juga nanti bentuknya seperti ini. Ini miring ke kanan. Ini dilihat dari kebalikan kita ya, berarti ke kanan. Miring ke kanan itu ini berarti modus lebih kecil dibandingkan dengan median, terus lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata. Ini miringnya ke sana ya, ke kanan, karena dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ini termasuk distribusi miring ya, atau tidak simetris. Nah, tidak simetris itu bisa miring ke kanan atau miring ke kiri. Kalau miring ke kiri seperti ini, berarti rata-rata ini lebih kecil dibandingkan dengan median, median lebih kecil dibandingkan dengan modus. Jadi kebalikan, bisa miring kanan atau miring ke kiri. Nah, miring kanan dan miring kiri itu distribusinya tidak simetris. Nah, interpretasinya yang di tengah itu selalu median. Nah, min dan modus bisa di kiri atau di kanan bergantung, nanti akan menentukan kurvanya akan miring kemana. Kalau miring itu berarti dia non simetris atau tidak simetris. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.